guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian penonton setia Sakahayang? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam segala hal. Dan untuk menghibur kalian, Sakahayang akan membahas film yang cukup mengerikan bertema Halloween berjudul Trick or Treat tahun 2007. Meskipun cukup jadul, namun film ini sangat seru untuk ditonton bareng keluarga dan ayang. Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya pasangan kumpul banteng yang baru saja pulang merayakan malam Halloween. Di saat itu pula, si kewes bernama Emma terlihat kesal karena acara ini dianggap hanya buang-buang waktu dan biaya saja. Namun tanpa mereka sadari, sosok misterius terlihat mengintai mereka dari kejauhan. Melihat knalpot racing Emma yang begitu menggoda, si pacar bernama Henry langsung mengajak Emma drag-dragan di atas kasur. Akan tetapi, Emma yang lagi bete meminta Henry untuk membereskan dulu semua properti sampah yang berantakan di depan kontrakan mereka. Dan untuk tahun depan, ia tidak sudi lagi jika harus merayakan malam Halloween. Hate Halloween. Ketika Emma sedang sibuk membereskan properti, ia pun heran saat melihat seorang pria bertopeng aneh yang terus memperhatikannya. Namun untung saja, pria itu hanyalah pemuda tanggung yang sedang menunggu jemputan dari temannya. My God, sungguh mubazir. Si racing Emma pun harus modar diserang sosok misterius yang bersembunyi di dalam kain spray. Beberapa saat kemudian, Henry yang kepoloran merasa heran saat pacarnya tak kunjung datang. Emma? My God lagi, betapa lemasnya Henry saat ia menemukan Emma tewas dijadikan pajangan Halloween sambil menyepang permen bocil. Lalu, film pun baru dimulai. Kemudian, scene beralih pada seorang bocil calon ormas bernama Charlie yang sedang sibuk menghancurkan pajangan Halloween milik tetangganya. Di tengah kelakuannya yang so asik, si subur Charlie langsung hejo saat ia melihat tumpukan coklat di rumah tetangganya. Lantas tanpa pikir panjang, Charlie berniat untuk memalingnya. Good for your diabetes, Charlie. Sontak Charlie yang sedang papadog panik saat aksinya terciduk oleh si pemilik rumah. Kemudian, si paman berkacamata bernama Stephen meminta Charlie untuk tenang karena hal ini bisa dibicarakan secara baik-baik. Sesaat kemudian, Stephen mempersilahkan Charlie untuk mencicipi coklat buatannya. Hanya saja, Charlie diminta untuk menghargai orang-orang yang merayakan malam Halloween. Karena menurut mitos dan cenah, seseorang yang tidak menghargai malam Halloween akan mengalami sesuatu yang mengerikan. Hingga di tengah obrolan, tiba-tiba... Okay. That's right. There's another candy. Sungguh tanpa diduga, permen coklat itu sudah dicampur racun hingga membuat Charlie berak melalui mulut sampai modar. Lantas sambil membawa jasad Charlie, rupanya paman berkacamata ini adalah seorang psikopat yang beraksi ketika malam Halloween. Dasar anak bagong, sontak Stephen pun kaget saat diprank oleh putranya yang bernama Billy. Di tengah rasa kaget, Stephen berkata jika dirinya akan mengajari Billy cara mengukir lentera dari labu. Sungguh mengerikan. Rupanya Stephen ingin membuat Billy menjadi penerus kekopetannya dengan cara menjadikan kepala Charlie sebagai bahan latihan. Werewolf
Halloween Demons, Warren Valley, Ohio, where the police. It's only 8 o'clock and it's the one night a year when we can pretend to be the... Kemudian, scene beralih ke toko aksesoris Halloween. Di tengah ramainya pengunjung, bocil kurang didikan bernama Husni terlihat hejo saat ia mengintip para ABG yang sedang berganti baju. Every Halloween, Lori. Whatever happened to... I remember because you puked while doing that. No, we dressed as sailors and the boy. Ladies, there are 1, 2... Nice. Sesaat kemudian, Kewes dengan kostum si Cinderellaan bernama Daniel meminta circle-nya untuk menjiwai karakter princess yang mereka kenakan. Lantas, Daniel meminta Lori untuk segera keluar karena malam ini akan menjadi malam yang sangat meriah. Danielle, I look like I'm 5. Tradition. Great. What does tradition say we do now? Setelah membeli kostum, Daniel yang mempunyai ide berniat mengajak circle-nya pergi ke pesta api unggun. Namun kurang afdol rasanya jika hangout tanpa kehadiran cowok bercacing kekar. Lantas, Daniel berencana mencari cowok pendamping terlebih dulu. Mendengar hal itu, Kewes berkostum se-Snow White-an bernama Maria mengajak Janet untuk mencari cowok random. That's some big equipment you've got there. Kemudian, sambil menonjol-nonjolkan tombol kebanggaannya, mereka langsung menggoda dua tukang instalasi IndiHome bernama Asep dan Tamrin untuk bersenang-senang. Sesaat kemudian, karena Lori belum mendapatkan cowok pendamping, ia pun memutuskan untuk tidak ikut. Mendengar hal itu, Daniel meminta Lori untuk menyusul jika ia sudah mendapatkan cacing pilihannya. Danielle. Singkat waktu saat Daniel menelepon, Lori pun berkata jika ia belum menemukan cowok yang pas untuk diajak ke pesta api unggun. Takut kehabisan waktu, Daniel meminta Lori untuk datang saja ke pesta karena ia sudah menyiapkan seorang pria bersetelan orok jadah. Meski kurang meyakinkan, namun Lori berusaha untuk menurut saja. Tapi di saat itu pula, seorang pria berkostum bebet-menan terlihat tertarik pada kecantikan Lori. Singkat waktu, Lori yang memakai kostum gadis berkerudung merah terlihat berjalan sendirian melewati ruyuk. Namun di tengah perjalanan, ia pun seolah merasakan seseorang yang mengikutinya. I'm not in the mood, so just come on out. Apakah Lori baik-baik saja? Sementara di pesta, Daniel pun khawatir pada Lori yang tak kunjung datang. Tapi tiba-tiba, sontak mereka pun panik saat melihat sosok dengan kostum yang dipakai Lori terjatuh dari pohon jengkol. Namun saat mereka mengeceknya, betapa leganya Daniel saat melihat Lori baik-baik saja. Lantas Lori berkata jika ia sudah mendapatkan cowok yang cocok. Dan saat Maria mengecek sosok di balik topeng bebet-menan ini, ternyata pria ini adalah Stephen yang sedang berusaha mencari korban. Di tengah rasa syok, Stephen pun menanyakan siapa mereka yang sebenarnya. My God, sungguh tanpa diduga, Daniel dan circle-nya ternyata adalah skuad GGS alias gelis-gelis serigala. Dan sungguh suwe niat hati mencari Bondon, Stephen yang apes malah menjadi korban dari skuad GGS yang sedang berpesta. Sementara di sisi lain, sekelompok bocil akamsi terlihat antusias merayakan Halloween sambil berusaha mencari bansos permen dari para penghuni komplek. Sesaat kemudian, gadis berkostum peri bernama Messi merasa kesal saat hasil lutingan Cedar tidak sesuai ekspektasi. Lantas apa boleh buat, Messi yang takut kemalaman langsung mengajak circle-nya mendatangi rumah si No Lab Ronda.
Saat Rhonda datang, Messi meminta Shredder untuk segera mengajaknya. Di tengah perjalanan, Chip merasa penasaran dengan Messi yang malah mengajak mereka apruk-aprukan ke dalam hutan. Lantas Rhonda berkata, jika Messi berencana untuk melakukan ziarah pada para remaja yang tewas setelah merayakan Halloween 30 tahun lalu. Sesampainya di area pertambangan, Messi meminta teman-temannya untuk tenang, karena saat ini ia akan melakukan sebuah penghormatan pada para remaja yang tewas di tempat ini. Di mana 30 tahun lalu, sebuah bus sekolah ditugaskan untuk mengangkut beberapa remaja kriminal yang dikenal sering meresahkan warga. And they weren't your typical kids. There were 8 of them. Disturbed. Hingga pada suatu ketika, si supir yang mendapat tugas rahasia langsung membawa bus sekolah ini menuju pertambangan terbengkalai. Dan rupanya, si supir ditugaskan untuk menghabisi kelompok pembuat onar ini. Over the years, their parents had become exhausted. The driver. Hingga dari kejadian itu, si supir diceritakan masih selamat dan hidup sampai saat ini. Dan para remaja yang dirantai mati tenggelam bersama bus tersebut. Akan tetapi, kejadian tadi dianggap sebagai rahasia umum, di mana para warga berharap jasad remaja bangor tadi tidak bisa ditemukan dan tenggelam saja selamanya di dasar pertambangan. Setelah menceritakan kisah tersebut, Messi yang sok ngide mengajak teman-temannya untuk memberikan persembahan pada mereka dengan mengirimkan lentera labu ke dasar pertambangan. Ia pun yakin jika bus dan jasad-jasad remaja bangor itu masih berada di sana. Sesaat kemudian, karena liftnya sempit, Messi meminta Rhonda dan Chip untuk menunggu kloter kedua. Can't see. Beberapa saat kemudian, Chip pun panik saat mendengar teriakan Messi dan teman-temannya. Setibanya di dasar pertambangan, Rhonda pun heran saat situasi tiba-tiba menjadi sepi. Takut terjadi sesuatu, Rhonda berniat mencari keberadaan teman-temannya, sementara Chip yang kena mental memilih untuk menunggu di lift. Seketika Rhonda pun terperangah saat menemukan bus dan topeng para korban yang diceritakan oleh Messi. Ternyata semua ini bukanlah kisah nyataan semata. Oh my god, sontak Rhonda pun panik saat para zombie korban bus mengincar dirinya. Lah eta si goblay, rupanya semua ini hanyalah prank untuk membuli Rhonda. Saat sadar meminta maaf, Messi malah merasa puas dengan apa yang ia lakukan. Melihat Rhonda terluka, Shredder meminta Messi dan yang lainnya untuk segera berkemas. Let's go. Sesaat kemudian, Chip pun panik saat melihat Messi malah memadamkan lentera Halloween. Akan tetapi Messi menjelaskan jika apa yang ia ceritakan hanyalah omong kosong semata. Akan tetapi, mereka pun panik saat muncul suara-suara aneh dari arah bus. Di saat itu pula, Shredder meminta Rhonda untuk menunggu sementara ia akan menyusul teman-temannya. Calm down. We have to go!
Sontak mereka pun langsung ngebret saat zombie-zombie asli bermunculan. Di tengah kepanikan, mereka meminta Ronda untuk segera membuka pintu lift. Namun Ronda yang dendam pada perlakuan mereka berniat untuk meninggalkan circle so asik ini. Akhirnya, circle so asik pun modar dihabisi kawanan zombie remaja bangor yang ternyata bukanlah hoak dan kikisah nyataan. Kembali ke kompleks, scene beralih pada seorang aki-aki yang sangat anti merayakan malam Halloween. Di tengah kesendiriannya, si aki bernama Brian terlihat membakar foto-foto masa lalu di perapian. Lantas sambil menonton acara epic cep, Brian yang merasa bete berharap jika malam Halloween ini segera berakhir. Namun sesaat kemudian Brian pun heran dengan acunya yang terus menggonggong ke arah jendela. Dirasa para bocil Halloween kembali berulah, Brian yang kesal bergegas membawa tongkat pemukul Negan. Sontak Brian pun heran saat halaman rumahnya tiba-tiba dipenuhi dengan dekorasi Halloween. Di tengah rasa tak percaya, Brian pun heran saat melihat acunya menggonggong ke arah loteng. Dirasa ada sesuatu, Brian langsung membawa bedil somplak untuk berjaga-jaga. Apaan tuh? Sekilas Brian melihat sosok mirip tuyul melintas di tangga. Dirasa sosok itu pergi ke arah kamar. Mau tak mau Brian harus mengeceknya. Sontak Brian pun kaget saat temboknya dipenuhi pesan peringatan agar Brian menghargai malam Halloween. Rupanya sosok yang meneror Brian adalah sosok bocil berkostum karung goni. Lah kok hilang? Dirasa bukan bocil biasa, Brian yang panik berusaha untuk kabur. Setelah tercucuk pecahan toples, Brian yang ketakutan bergegas kabur dari rumah. Namun karena tangannya terluka parah, ia pun kesulitan membuka kunci. Di saat itu pula, sosok ini terlihat merayap di plafon seperti sapi dercil. My God, rupanya sosok ini adalah sejenis alien preketek jadu yang merupakan mitos mengerikan bagi orang-orang yang tidak menghargai malam Halloween. Betapa leganya Brian saat dirinya berhasil menghabisi alien preketek ini dengan bedil somplaknya. Di tengah rasa encok, ia pun berniat menelepon 911. Akan tetapi... Bagaikan memiliki ilmu rawat cubluk, sosok ini kembali beregenerasi dengan cepat. Lantas sambil mengeluarkan senjata permen andalannya, sosok ini bersiap untuk menghabisi Brian.
Sungguh hoki. Seketika sosok ini menjadi tenang setelah mendapat permen coklat dari Brian. Ternyata selama ini Brian merupakan si supir bus yang menenggelamkan remaja-remaja Bangor di pertambangan 30 tahun lalu. Sesaat kemudian, setelah mendapat hukuman dari sosok alien preketek, Brian yang kedatangan bocil komplek langsung membagikan permen ini pada anak-anak. Hingga dari kejadian itu, Brian mendapat sedikit pelajaran penting dari malam Halloween, di mana bukan cuma sekedar serem-sereman dekorasi, acara Halloween merupakan kesempatan untuk saling berbagi. Hingga sesaat kemudian, perhatian si alien teralihkan pada pasangan kumpul banteng yang kita lihat di awal film tadi. Dan seperti yang kita tahu, Emma yang tidak menyukai malam Halloween langsung diincar dan dihabisi oleh si alien preketek. Trick or treat. My God, sungguh tanpa diduga, Brian malah kedatangan kawanan zombie yang bangkit dari pertambangan. Hingga dari kejadian itu, Brian pun tewas digulung para zombie. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana film yang cukup unik bukan? Dimana film ini berfokus pada kejadian-kejadian mengerikan di malam Halloween saja. IMDb untuk film ini adalah 6,7 dan menurut saya yang cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Trick or Treat tahun 2007. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Saka Hayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.